Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat sampai sekarang, dan semoga apa yang saya berikan, ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Jadi di sini saya Aliuddin Ilham dari Universitas Pancasila Bekasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. NIM saya 18720-535. Di sini saya ingin memenuhi tentang kurikulum baru dari kampus, yaitu tentang Merdeka Belajar. Dan di sini saya akan memenuhi tentang matkul mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Syekh Haji SAGMM yang saya hormati. Dan untuk teman-teman semua yang akan menyimak video saya atau yang menonton video ini, tolong bantu subscribe di bawah ini ya. Terima kasih. Nonton selanjutnya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan itu artinya potensi manusia, yang dimana manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa tanpa terkecuali. Apakah ia lahir dalam keadaan normal atau berkebutuhan khusus? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Tin, itu bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itu berada di dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Dan Allah menciptakan manusia dengan memberikan 3 potensi di dalam surat An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan rajulaini ahaduma abada la yaqdiru ala sayyi wa huwa kallun ala maula inna ma yuwajjihu la yati bi khairin hal yastawi wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Di dalam setiap ayat yang menyebutkan 3 potensi itu selalu urutan yang sama. Ternyata ketiganya berfungsi, sangat berfungsi. Sesuai dengan urutan tersebut, pendengaran manusia sudah berfungsi sejak di dalam rahim, kemudian penglihatan setelah beberapa bulan, dan hati untuk memahami setelah setahun lebih. Yang pertama itu potensi manusia ada di keajaiban pendengaran. Apa sih keajaiban pendengaran itu? Pendengaran diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Daun telinga dirancang untuk menghimpun dan memusatkan suara ke dalam saluran pendengaran. Permukaan dalam saluran pendengaran dilapisi oleh sel dan bulu-bulu yang mengeluarkan padatan berlendir untuk melindungi telinga dari kotoran. Di ujung saluran telinga yang menuju awal telinga tengah terdapat genang telinga. Setelah genang telinga terdapat 3 tulang kecil yang disebut tulang martil. Landasan dan sanggurdi saluran eustasia berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Di ujung telinganya tengah terdapat rumah siput telinga yang mempunyai mekanisme pendengaran yang teramat peka dan dipenuhi oleh cairan khusus. Dan yang kedua itu tentang keajaiban hati. Keajaiban hati ini, afidah adalah hati yang dengan manusia mengenal beraneka benda, menghafaznya, dan memikirkan serta memahami tafsir atau bari. Hati atau kolbu mempunyai 2 macam tentara. Di antaranya, pertama yang dapat dilihat dengan mata kepala, dan yang kedua tidak dapat dilihat kecuali dengan mata hati. Allah telah mengutus para rasul, telah diutus untuk memberikan peringatan kepada manusia. Setelah itu para dai sebagai penerus para rasul. Tetapi ramai manusia jauh dari Allah. Hal ini dikarenakan hati mereka buta, yang ada di Quran surat 22
ayat 46 dan akan saya baca yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dadanya. Karena Allah telah memberikan ketiga potensi itu, maka Allah memberikan tanggung jawab mas'uliyah yang berat sehingga makhluk Allah yang lain pun enggan, termasuk Allah yang besar, gunung dan bumi, bahkan langit sekalipun yang berada dalam dalam Quran, yang berada dalam Quran surat 32, yaitu surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna radnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa baina ayyahnaha wa asifaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau merasa berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan itu sangat bodoh. Dan mas'uliyah ini akan dimintakan pertanggungjawaban yang berada dalam Quran surat 17 ayat 36, Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas samaa wal bansara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang keajaiban penglihatan. Ini termasuk dalam potensi manusia juga. Yang terakhir adalah tentang keajaiban penglihatan. Semua organ penglihatan, termasuk mata binatang dan mata manusia, merupakan contoh yang sangat menonjol perihal rancangan yang sempurna. Organ penglihatan ini amat rumit sampai-sampai mengungguli peralatan tercanggih di dunia ini supaya mata dapat melihat. Semua bagiannya harus bekerja sama secara serasi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bantu untuk saya mengembangkan channel saya ini. Semoga apa yang saya beri dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.